warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasan kita pada minggu ini adalah mengenai ANOVA dua arah ya. Untuk yang satu arah pada minggu lalu sudah kita diskusikan. Bedanya adalah kalau satu arah itu arah perlakuannya ya itu hanya datang dari kolom ya. Misalkan yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya, ada ternak yang diberi perlakuan berbeda ya. Ini dikasih vitamin A, vitamin B, vitamin C gitu ya. Nah, perlakuannya ini ada pada posisi kolom ya. Kolom kan ke sini ya, ke bawah ya, ini kolom. Gitu ya. Jadi arah perlakuannya adalah pada sisi kolom saja ya. Nah, kalau yang dua arah berarti pada sisi baris pun di sini ada perlakuan ya. Ada perlakuan ya. Misalnya kalau dalam ternak kita bedakan juga berdasarkan usia ya. 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, kira-kira gitu ya. Berarti kan di sini juga ada perlakuan. Apa perlakuannya? Yaitu pengelompokan berdasarkan usia ya. Nah, di sini ada perlakuan juga pengelompokan berdasarkan usia. Nah, berarti di sini ada arah yang kedua, ini arah yang pertama tadi datangnya dari kolom ya, arah yang kedua ini datangnya dari baris ya. Kalau baris itu kan yang dari kiri ke kanan ya, ini baris ya. Seperti itu ya. Nah, ANOVA dua arah itu ada yang dengan interaksi dan ada yang tanpa interaksi ya. Bedanya apa sih? Yang tanpa interaksi itu pada setiap sel pertemuan antara perlakuan kolom dan baris ya, berarti ini kalau di sini berarti ini kolom ya, ini barisnya. Nah, ini pertemuan pertama, sel pertama di sini ya, sel kedua dan seterusnya. Pada tiap pertemuan, sel pertemuan antara perlakuan kolom dan baris ini hanya ada satu data saja ya. Jadi hanya ada satu data saja. Artinya apa? Tidak berupa pengulangan ya. Karena kalau pengulangan di sini akan terjadi beberapa data. Misalnya ya, kita ambil di sini data minggu ini ya. Berat badannya ini misalkan 2, ya ini 3, ini 4, ini 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian minggu depan kita ambil lagi data berat badannya. Maka di sini kan nah ada 2 ya. Ini minggu data yang minggu kemarin ya. Kita ambil lagi 3 ya dan seterusnya ya. Minggu depannya lagi kita ambil lagi, maka di sini ada 3 data. Jadi setiap selnya itu lebih dari satu data. Itu nanti menggunakannya adalah menggunakan ANOVA yang dengan interaksi ya. Oke. Langkah-langkah untuk menentukan atau menguji hipotesisnya itu masih sama dengan yang satu arah ya sebetulnya. Cuman kalau yang dua arah, ini ditambah di langkah keempatnya, yaitu menentukan tabel ANOVA, itu ditambah dengan variansi dari arah baris ya, variansi dari arah baris. Ya. Kalau ininya sama ya, kolom, error, total sama. Jadi tinggal ditambah variansi dari arah baris saja. Sehingga muncul namanya JKB, jumlah kuadrat baris ya, jumlah kuadrat baris. Ya, seperti itu. Kemudian derajat bebasnya untuk baris berarti B. B itu adalah banyaknya perlakuan baris ya. K itu banyaknya perlakuan kolom. Ya. Ini untuk errornya, ini derajat bebasnya. Ya, kemudian ini adalah rata-rata kuadratnya ya, tinggal nanti rata-rata kuadrat untuk yang baris ya, ini tinggal ini dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini ya, gitu ya. DB-nya itu maksudnya DB yang di sini ya. Berarti ini JKK dibagi dengan K-1. Kalau JKE ya tinggal berarti JKE dibagi dengan DB derajat bebas ya, DB derajat bebas ini yang ini. Gitu ya. Jadi merefernya ke sini, ke sini, ke sini. Oke, nanti endingnya itu adalah kita menentukan F hitung ya, F hitung. Nah, F hitung ini yang nanti
bandingkan dengan F tabel. Ya. Ada 2 F hitung di dalam analisis variansi dua arah tanpa interaksi, ya. Ada F1 dan F2. F1 itu untuk hipotesis pertama, ya. Hipotesis bukan hipotesis gini. Ini kan baris ya, baris. Ya, baris. Sumber variansinya baris. Berarti F1 F1 F hitung 1 ini untuk pengujian hipotesis yang merefer kepada perlakuan baris. Kalau ini kolom ya, berarti F1 ini adalah F hitung yang untuk pengujian hipotesis yang merefer ke perlakuan kolom gitu ya. Karena hipotesisnya itu ada 2 ya. Nih, kalau kita lihat hipotesisnya ada 2 ya. Yang pertama adalah hipotesis yang merefer ke kolom ya. Kemudian yang kedua adalah hipotesis yang merefer ke baris. Kalau isi hipotesisnya sama ya dengan yang satu arah sebetulnya. H0 berarti tidak ada perbedaan antar perlakuan kolom ya. Jadi mu1, mu2, mu3 pada kolom sama. H1 minimal ada satu rata-rata yang berbeda pada perlakuan kolom gitu ya. Kemudian pada baris juga sama ya. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan antara perlakuan baris ya. H1-nya minimal ada satu rata-rata yang berbeda pada perlakuan baris ya. Jadi ini merefer ke kolom ya. Ini merefer ke baris. Tadi berarti ini F hitungnya yang dengan menggunakan rumus JKK ya. Ini berarti F hitungnya yang dengan menggunakan rumus JKB. Nah, untuk menentukan F tabel ya. F tabel itu yang paling mudah sebetulnya ya daripada tabel-tabel yang lain ya. Nah, kan kalau yang kemarin sudah saya tampilkan ya F tabel itu di sini ada derajat bebas pembilang ya. Ini DB derajat bebas pembilang, ini DB penyebut ya. Derajat bebas pembilang penyebut ya. Tinggal nanti DB pembilangnya berapa, DB penyebutnya berapa, gabungin ya. Jangan lupa melihat alfanya tentunya ya, di judul tabelnya ada alfanya untuk alfa berapa nih ya. 0,1 kah, 0,01, 0,05 dan seterusnya. Ya tinggal geser apa namanya? Tarik ya, ini tarik ketemu di sini. Nah, untuk derajat pembilang ya, pada pengujian hipotesis yang merefer ke baris ya, itu derajat bebas pembilangnya adalah ini, B-1. Jadi jumlah baris dikurangi 1. 3, misalkan 3 tadi ya, 3 dikurangi 1, 2. Ya. Kemudian derajat penyebutnya itu adalah, derajat bebas penyebutnya adalah ini, ya, adalah yang untuk error ini ya, untuk error. Ini penyebutnya. Kalau untuk hipotesis yang merefer ke perlakuan kolom, ya, berarti untuk derajat pembilangnya itu adalah K-1 ya. Kemudian untuk derajat penyebutnya sama ini ya. Begitu ya, tinggal nanti ditarik ketemu ini F tabel. Ini saya tidak jelaskan lagi ya F tabel. Nah, yang lebih saya tekankan itu adalah untuk mengisi tabel ANOVA ini ya. Tabel ANOVA ini ya sampai dengan mendapatkan F hitungnya. F hitungnya. Kalau kriterianya sama juga ya dengan yang sebelumnya, ini kriterianya ya. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, ya maka H0 diterima. Jadi yang menang adalah F tabel ya. Yang menang F tabel. Gedean kalau dibandingkan gedean angka F tabelnya, maka yang diterima adalah H0. Karena yang menang F tabel. Tapi kalau yang menang adalah F hitung, gedean F hitung ya, maka yang diterima adalah H1 ya, atau H0-nya ditolak gitu ya. Sama kriterianya begini ya. Jadi semuanya kriteria pada analisis variansi adalah seperti ini. Oke ya, untuk oh ya, satu lagi. Untuk yang dua arah dengan interaksi ya. Ini penambahannya bukan cuma baris ya, tapi juga ada interaksi ya. Ya, jadi ada interaksi di sini. Rumus-rumusnya nanti akan dijelaskan di hitungannya aja ya. Hampir mirip-mirip sih ya hitungannya. Ya. Hitungannya mirip-mirip. Ya. Tambah ini interaksi.
ya. Tentunya F-nya juga nambah lagi ya. Jadi ini F1, ini F1 semua sih. F1, F2, F3 ya. F1 itu tadi menentukan F hitung untuk baris gitu ya. F2 ini sebetulnya ini gangsot di atas ya harusnya. F2 itu untuk menentukan F hitung untuk pengujian hipotesis yang merefer pada kolom ya. Kalau F3 ini nanti untuk pengujian hipotesis yang merefer pada ada atau tidaknya interaksi ya. Karena di dalam ANOVA dua arah dengan interaksi itu ada 3 macam hipotesisnya ya. Yaitu ini pada kolom ya tadi sama merefer pada kolom, merefer pada baris ya, ada interaksinya ya. Interaksi itu ada atau tidak adanya H1, H0-nya tidak ada interaksi antar perlakuan kolom dan baris ya. H1-nya ada interaksi perlakuan kolom dan baris. Nanti ditambah ini ya. Nanti ini juga akan diuji dengan menggunakan perbandingan antara tabel F tabel dengan F hitungnya ya. Nah, kalau untuk menentukan F hitung dalam pengujian interaksi gimana? Nah, F hitung yang menjadi dalam tabel F hitung ya. F tabel, sorry. Tabel F tabel yang menjadi dB atau derajat bebas pembilangnya itu adalah ini ya. Nah, penyebutnya yang di sini itu tetap yang error ya. Jadi error ini selalu menjadi penyebut, ini ya tergantung merefer kemana. Kalau merefer ke baris berarti dB-nya ini, merefer ke kolom dB-nya dB pembilangnya ini. Kalau yang merefer ke interaksi dB pembilangnya ini. Ya, tinggal nanti dibandingkan dengan hasil F hitung. Ya, seperti itu. Nah, rumus-rumusnya nanti akan saya jelaskan aja deh ya di dalam perhitungan. Karena perhitungannya sebetulnya mudah ya, cuman kalau manual banget ya dengan menggunakan kalkulator kayak gitu itu akan sangat lama ya, sehingga sini saya coba menggunakan Excel ya. Ini saya tutup dulu share screen ininya, berpindah ke share screen yang Excel-nya ya. Ini contohnya, yang tanpa interaksi adalah seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini sudah ada jawabannya sebetulnya. Saya hapus dulu deh ya. Saya hapus dulu biar nanti kita bisa kerjakan bersama-sama. Ya, ini adalah contoh data aslinya ya. Ini saya minum dulu ya. Data aslinya ini katakanlah tadi vitamin ABC ya, ini kemudian pengelompokan ya. Umur katakanlah gitu ya. Ini saya kasih tanda AA, BB, CC ya. Intinya ada 2 perlakuan ya, yaitu datang dari arah baris dan datang dari arah kolom ya. Bagaimana cara mencari? Nah, yang pertama kali dicari itu adalah JKT ya, JKT yang pertama kali dicari ini ya. Saya geser sini biar kelihatan. JKT itu apa rumusnya? Ini ya, JKT. Ini apa sih? Ini adalah semua sel di sini dikuadratkan kemudian ditotal. Yang ini ya, ini. Nah, berarti kita kuadratkan ini ya. Kuadrat itu tanda begitu ya. Angkat 2 ya. Kita kuadratkan 6 kuadrat 36, kita tarik ya. Nah, ini ya, ini adalah kuadratnya ya, kuadratnya ini. Kemudian kuadratnya ditotal karena ada sigma di sini ya. Kuadratnya ditotal. Nah, sum ini total ya. Sumnya total 299 ya. Kemudian dikurangi dengan ini faktor koreksi ya. Ini berlaku pada semuanya, semuanya ada ya. Nah, berlaku pada semuanya. Sehingga kita tuliskan aja di sini ya. Faktor koreksi FK sama dengan ya. Apa sih faktor koreksi? Pertama ya, menjumlahkan semua sel, total semua sel, kemudian dikuadratkan. Total semua sel, berarti sum ya, tinggal ditotal aja semuanya. Ya. Kemudian totalnya ini dikuadratkan ya, totalnya ini dikuadratkan, saya hapus dulu deh. Ya, totalnya dikuadratkan. 9 ini dikuadratkan ya, pangkat 2 sama dengan ini. Nah, kemudian baru ya FK-nya atau faktor koreksinya.
yang tadi hasilnya ini T kuadrat ya dibagi dengan KB. Ya, KB. K-nya 3, banyaknya perlakuan kolom ya dikalikan dengan B, banyaknya perlakuan baris ya 3. Nah, ini adalah faktor koreksinya ya. Ini nanti berlaku pada semuanya baik itu JKT, JKB, JKK ya. Tinggal nanti ini dikurangi dengan ini ya faktor koreksinya. JKT ya sama dengan JKT sama dengan ini dikurangi dengan ini gitu kan. Nah, ini. Ya. Oke ya, paham ya. Ini JKT-nya sudah ketemu. Kemudian JKB, jumlah kuadrat baris. Gimana cara mencarinya? Nah, ini gampang ya. Ini semuanya ditotalkan, kemudian totalnya dikuadratkan, hasil kuadratnya ditotalkan kembali ya, gini. Ini ditotalkan tiap barisnya ya, ini kan baris nih. Ya, tiap barisnya ditotalkan. Kemudian totalnya ini dikuadratkan. Totalnya ini dikuadratkan pangkat 2 ya. Kemudian kuadratnya ditotalkan. Banyak langkahnya ya. Total kuadratnya ya 873. Kemudian apa? Dibagi dengan K ya. Dibagi dengan banyaknya kolom. Ini sorry ya. 3. 291. Ah, tinggal ini dikurangi dengan faktor koreksi. Ini JKB ya. Sama dengan ini kurangi dengan faktor koreksi. Ini ya JKB-nya. Kemudian JKK. JKK-nya gimana? Gampang ya, tinggal ini sama logikanya dengan JKB. Di total ya. Ini di total. Kemudian totalnya ini dikuadratkan. Ya, totalnya dikuadratkan. Habis itu hasil kuadratnya ditotalkan kembali ya. Ini ditotalkan kembali. Gitu ya. Nah, ini kemudian dibagi dengan, nah ini salah ya, dibagi dengan B ya harusnya. Jadi kalau jumlah kuadrat baris dibaginya dengan K, kalau jumlah kuadrat kolom atau JKK dibaginya dengan B harusnya. Kebetulan K dan B-nya sama di sini ya. Kali ini bagi dengan 3. Ya, ini adalah ini. Tinggal dikurangi faktor koreksi. Jadi JKK-nya sama dengan ini. Ya. Kurangi dengan faktor koreksi. Udah ya. Kemudian JKE. Apa JKE? Ya, JKE tinggal JKK JKT kurangi JKB kurangi JKK. Nah, ini ya, ini adalah JKE. Ya, sampai sini paham ya. Kemudian setelah itu apa? Mencari rata-rata kuadrat ya, atau S kuadrat. S kuadratnya ya. JKB per DB-nya, DB-nya kan B-1, 2 ya. JKK per DB-nya, DB-nya itu ini K-1, 2 juga ya. JKE per DB, DB-nya ini 2, tadi kan 2 ya, dikali 2, 4 ya. Jadi ini dibagi 2, bagi 2, bagi 4. Nah, JKT nggak ada S-nya ya, nggak ada S kuadrat. JKK ini bagi ini ya. Gitu ya. Kemudian ini dibagi dengan ini. Gitu ya. Kemudian sorry bukan ya. Salah. Tadi dibagi dengan DB-nya. Ini dibagi dengan berapa tadi? 2 ya. Kemudian ini dibagi dengan 2. Ini dibagi dengan 4 tadi ya. 4. Ini adalah jumlah kuadratnya. Atau bukan jumlah kuadrat, rata-rata kuadratnya ini ya. Kemudian terakhir adalah mencari F ya, F hitung 1 dan F hitung 2. Ini untuk hipotesis yang merefer pada baris ya. Ini untuk hipotesis yang merefer pada kolom. Ini harusnya di atas ya. Harusnya di sini. Nggak rata ya. Yang merefer pada kolom. Sehingga F hitungnya tinggal, F hitung itu gampang ya. Tinggal hasil ini dibagi ini, yang F hitung 2 hasil ini dibagi ini. Jadi error sebagai
penyebut selalu sebagai penyebut ya, atau pembagi lah ya, yang kaitannya dengan error dijadikan sebagai penyebut ya. Ini adalah ini dibagi dengan ini, dan ini dibagi dengan ini ya. Jadi selalu dibaginya dengan JKE. Nah ini F hitung 1 untuk hipotesis yang merefer pada baris. Ini F hitung 2 untuk hipotesis yang merefer pada kolom. Nanti ini dibandingkan dengan F hitung ya. F hitung. Ini dibandingkan dengan F tabel ya. Ini kan F hitungnya. Ya, ini F hitung. Dibandingkan dengan F tabel nanti. Kalau menang F tabel, maka H0 yang diterima. Kalau menang F hitung, maka H1 yang diterima atau H0 ditolak. Ya, kayak gitu. Nah, ini adalah untuk yang tanpa interaksi. Bagaimana dengan yang dengan interaksi? Ini dengan interaksi ya. Saya bilang tadi, bedanya adalah dalam satu sel, pertemuan antara baris dan kolom, perlakuan baris dan kolom, bisa lebih dari satu data. Ini 3 data ya, di pas pertemuannya. 3 data semua ya. 3 data semua. Maka gimana cara mencarinya? Sama aja ya, hampir mirip sebetulnya. Nah, JKT-nya gimana? JKT ya udah, ini semuanya dikuadratkan semua ya, ini kuadratkan semua nih. Ya, 6 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 6 kuadrat, 5 kuadrat tadi ya, 6 kuadrat dan sudah semuanya. Habis itu di total gitu kan, kayak tadi kan. Nah, habis itu ini tadi kuadrat ya, di total. Habis itu kita mencari nih faktor koreksi ya. Faktor koreksinya. Faktor koreksinya adalah ya T total dari semua dikuadratkan. Ini total, habis itu total, kemudian totalnya dikuadratkan ya, totalnya dikuadratkan ini ya, kemudian dibagi dengan BKN. Nah ini ada notasi baru ya, B. Apa itu B? B itu adalah banyaknya data dalam satu sel pertemuan antara perlakuan kolom dan perlakuan baris. Ini kan ada 3. Ya, kebetulan ini sama semua ya. K-nya 3, B-nya 3, N-nya 3. Sehingga ya tinggal ini dibagi dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan, nah ini, 822. Ini faktor koreksinya. Sehingga untuk mencari JKT-nya tinggal ini dikurangi dengan ini. Perhatikan warnanya ya. Ini dikurangi dengan ini. Ya. JKB gimana? JKB kayak tadi aja sama ya. Setiap baris ya di total, ini setiap baris ya. Ini kan ke sini baris ya, satu baris totalnya dikuadratkan ya. Kuadratnya di total, habis itu dikurangi dengan FK. Kolom pun demikian ya. JKK juga sama. Ini di total, totalnya dikuadratkan, kuadratnya di total menjadi ini ya. Ini kemudian jadi ini ya, ini kemudian dibagi dulu ya, dibagi dengan B. Tadi dibagi dengan KN, yang untuk kolom dibagi dengan BN ya. Jadi kalau baris ininya K ya. Kalau kolom ininya B. Ya tinggal nih 826. Sehingga JKK-nya 826 dikurangi dengan dari JKK-nya, sorry 825 dikurangi dengan ini, faktor koreksi ya, 822. Nah, ada satu lagi JKBK ya. Apa itu JKBK? Nah, ini berguna untuk hipotesis yang ketiga, yaitu untuk interaksi ya, untuk menentukan F hitung 3. Ya, F hitung 3. Yaitu apa? Nah, JKBK rumusnya adalah ini. Ya, ini itu adalah total dari semua sel, kemudian dikuadratkan. Nah, hasil kuadratnya di total dibagi N. Ya, nanti akan jelaskan ya. Dikurangi ini itu apa? Ini itu adalah JKB sebelum dikurangi faktor koreksi. Kemudian ini apa? Ini adalah JKK ya, sebelum dikurangi faktor koreksi. Yang ini kan sama kan? Ini apa? Ini adalah faktor koreksi ya. Kalau yang lainnya dikurangi, di JK interaksi ini
untuk faktor koreksinya malah ditambah. Oke ya. Jadi gimana? Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Yang ini tuh tadi total setiap sel, ya, setiap sel ditotalkan, dikuadratkan, kuadratnya ditotal. Nah ini total semua setiap sel ya. Ini totalnya ini totalnya ini totalnya ini, dan seterusnya. Ini total setiap sel. Totalnya dikuadratkan, ya ini dikuadratkan semua. Kuadratnya di total. Liar emangnya. Kuadratnya di total. Ya. Kemudian di nah, ini kuadratnya di total. Dibagi dengan N ya, N-nya 3. Nah ini dibagi dengan N. N-nya 3. Habis itu ini dikurangi dengan tadi ya, JKB sebelum dikurangi faktor koreksi yang ini ya. Mana ini ya. Kemudian JKK sebelum dikurangi faktor koreksi yang ini. Kemudian plus faktor koreksinya ini. Ya, sehingga ini ya. Nah, perhatikan warnanya ya. Ini dikurangi dengan ini, kurangi dengan ini, ditambah ini faktor koreksi sama dengan ini. Ini. Nah, ini JKBK sudah ketemu ya. JKBK sudah ketemu. Ini JKBK nih ya. Ini sudah ketemu JKBK-nya. Jangan ke sini ya. Kemudian JKE. Nah, ini gampang banget ya, tinggal dikurang-kurang aja ya. JKT kurangi JKB, JKK kurangi JKBK. Nah, setelah itu mencari rata-rata kuadratnya. Ini dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing ya. Derajat bebasnya masing-masing. Interaksi derajat bebasnya adalah ini. Nah, error ganti lagi ya, derajat bebasnya ini. BK, interaksi kan berarti 2 ya. Error BK kurang N-1. BK 339 dikalikan dengan N-1. N-nya 3 kurangi 1, 2. 9 kali 2, 18 ya. Jadi ini dikurangi dikurangi 1, 2, ini 2, ini 4, ini 18 ya. Nah ini dibagi 2, ini dibagi 2, dibagi 4, ini dibagi 18. Kemudian yang terakhir menghitung F-tabel. Ya, F-tabel karena hipotesisnya ada 3, maka di sini ditentukan F hitungnya ada 3 ya. Ini adalah F hitung. Ini harusnya ke atas ini ya, gengshot 1 ini ya. F hitung 1, F hitung 2, F hitung 3 ini juga salah ya, F1, F1 lagi, F2 ya maksudnya, F3. Tinggal S1 kuadrat yang ini ya, per S4. Ini S2 kuadrat per S4, S3 kurangi per S4 ya. Jadi S4 ini error, setiap error dijadikan penyebutnya. Sehingga gampang ya, F hitungnya ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini ya, ketemu deh. Nanti tinggal dicek aja ya F tabelnya. F tabelnya cek aja. Bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kalau menang F tabel maka H0 diterima. Kalau menang F hitung maka H1 yang diterima atau H0-nya ditolak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo. Kamaran? Ya Pak, enggak, udah cukup. Ya, jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas, nanti bisa saya share ya. Kalian saksikan lagi dengan pelan-pelan. Nanti ini videonya saya record kan. Nanti ada recordingnya. Saya upload di YouTube channel saya ya. Tinggal nanti kalian jangan lupa like and subscribe ya. Ya. Oke. Pak, boleh minta Excel-nya nggak, Pak? Excel boleh. Nanti saya share di filenya ya. Tenang aja. Ya, insya Allah nanti malam lah ya. Nanti malam saya share ya. Nanti tinggal dipelajarin dari situ ya. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Minggu depan kita ujian akhir semester. Silakan nanti tolong dipersiapkan dengan matang ya, karena
Saya soalnya itu minimal 50 ya. Dan tentang ANOVA semua gitu ya. Enggak ya, nggak nyampe 50 lah, paling berapa ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.